Assalamualaikum, halo anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Din di kanal Belajar, channelnya pembelajaran dan tutorial. Pada video ini, kita akan belajar cara cepat penjumlahan pecahan penyebut berbeda dengan metode silang. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan share. Ayo kita mulai dengan penjumlahan pecahan biasa penyebut berbeda dengan cara biasa. Tapi sebelumnya, kita mengingat kembali penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Contoh, 4/8 tambah 3/8. Perhatikan kedua pecahan tersebut, penyebutnya sama 8. Dalam pecahan penyebut sama, yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Pembilangnya 4 dan 3. 4 tambah 3/8 penyebutnya. 4 tambah 3 sama dengan 7/8. Jadi 4/8 tambah 3/8 hasilnya adalah 7/8. Nah sekarang contoh soal penjumlahan pecahan biasa penyebut berbeda dengan cara biasa dulu. Perhatikan 3/5 tambah 2/7. Kedua pecahan penyebutnya berbeda. Pecahan pertama penyebutnya 5 dan pecahan kedua penyebutnya 7. Caranya adalah dengan menyamakan dulu penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya digunakan KPK. KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Selanjutnya, penyebut yang sudah dirubah untuk menentukan pembilangnya dibagi penyebut yang belum dirubah. Di sini 35 hasil dari KPK dibagi penyebut pecahan pertama 5, yaitu 7, dan dikalikan dengan pembilang pecahan pertama 3. 7 kali 3 hasilnya 21. Kemudian untuk pecahan yang kedua 35 dibagi 7 hasilnya 5 kali pembilangnya 2 hasilnya 10. Nah sekarang penyebutnya sudah sama 35, tinggal menjumlahkan pembilangnya. 21 tambah 10/35. Hasilnya adalah 31/35. Jadi 3/5 tambah 2/7 hasilnya adalah 31/35. Sekarang bagaimana penjumlahan pecahan biasa berpenyebut berbeda? Caranya cepat, yaitu dengan metode silang. Contoh soal 1, 3/5 tambah 2/7. Penyebut kedua pecahan berbeda. Pecahan pertama 5 dan pecahan kedua 7. Nah, dengan cara silang berbeda dengan cara tadi. Kalau tadi menyamakan dulu penyebutnya dengan KPK, sekarang caranya adalah mengalihkan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. 3 kali 7 tambah kalikan pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama 2 kali 5. Dan untuk penyebutnya kalikan kedua penyebut tersebut 5 kali 7. 3 kali 7 hasilnya 21 dan 2 kali 5 hasilnya 10. Penyebutnya 5 kali 7 hasilnya 35. Dan hasilnya adalah 21 tambah 10 31/35. Jadi 3/5 tambah 2/7 hasilnya adalah 31/35. Kemudian contoh nomor 2, 3/6 tambah 2/8. Kedua penyebut pecahan berbeda. Pecahan pertama 6 dan pecahan kedua 8. Sama, kalikan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. 3 kali 8 tambah kalikan pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama 2 kali 6. Dan untuk penyebut kalikan kedua penyebut tersebut, yaitu 6 kali 8. 3 kali 8 hasilnya 24 dan 2 kali 6 hasilnya 12. Per penyebutnya 6 kali 8 hasilnya 48. Kemudian jumlahkan penyebutnya. 24 tambah 12 hasilnya 36/48. Nah ini
pecahan 36 per 48 bisa disederhanakan ke pecahan yang paling sederhana, yaitu dengan membagi kedua unsur pecahan, yaitu pembilang dan penyebut, dengan hasil EPB dari pembilang dan penyebut. EPB dari pembilang 36 dan penyebut 48 adalah 12. Nah, selanjutnya bagi pembilang dengan hasil EPB 36 dibagi 12, hasilnya 3. Kemudian penyebutnya 48 dibagi dengan hasil EPB 12, hasilnya 4. Jadi 3/6 ditambah 2/8, hasilnya adalah 3/4. 3/4 merupakan pecahan paling sederhana dari 36 per 48. Sekarang perhatikan contoh ketiga. 3/5 tambah 5/7. Kedua pecahan penyebutnya berbeda. Pecahan pertama 5 dan pecahan yang kedua 7. Kalikan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. 3 kali 7 ditambah untuk pecahan yang keduanya, kalikan pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama. 5 kali 5. Dan untuk penyebutnya, kalikan kedua penyebutnya. 5 kali 7. 3 kali 7 21. 5 kali 5 25, dan untuk penyebutnya 5 kali 7 hasilnya 35. Nah, hasilnya adalah 46 per 35. Perhatikan pembilangnya 46 dan penyebutnya 35. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, ini boleh dijadikan lagi sebagai pecahan campuran. Jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka lebih baik dijadikan kembali, dirubah pecahannya menjadi pecahan campuran, yaitu dengan cara membagikan pembilang dengan penyebutnya. 46 dibagi 35 hasilnya 1. 1 kali 35, 35. 46 dikurang 35, 11. 11 adalah sisa pembagiannya. 1 hasil pembagian itu disimpan sebagai bilangan pokok. Kemudian 11 sisanya disimpan sebagai pembilang pecahan, dan 35 pembaginya disimpan sebagai penyebut. Nah, anak-anak, kalian harus ingat hasil dari pembagian tadi 1 contohnya adalah bilangan pokok atau bilangan bulat. Sisa pembagian itu disimpan di pembilang dan pembaginya adalah sebagai penyebut. Nah, sekarang kita lanjut ke penjumlahan pecahan campuran penyebut berbeda dengan cara biasa dulu, yaitu dengan menggunakan KPK. Nah, dimulai dengan pecahan campuran yang penyebutnya sama. 2 5/9 tambah 1 7/9. Nah, caranya adalah dengan kalikan penyebut dengan bilangan pokoknya, kemudian tambah dengan pembilangnya. 9 kali 2 tambah 5. Kemudian kalikan kedua penyebut. Maaf, kedua penyebutnya karena sama maka ditulis kembali penyebutnya. Untuk pecahan yang kedua, kalikan 9 sebagai penyebutnya dengan 1 bilangan pokok dan tambahkan dengan 7 sebagai pembilangnya. Kemudian untuk penyebutnya adalah 9. 9 kali 2 tambah 5 23/9. 9 kali 1 tambah 7 16/9. Hasilnya adalah 39/9. Nah, ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka bagilah pembilang dengan penyebutnya. Hasilnya adalah 4 dan sisa 3. 4 sebagai bilangan pokok atau bilangan bulat, 3 sisa pembagian sebagai pembilang, dan 9 adalah penyebutnya. Nah, sekarang contoh soal penjumlahan pecahan campuran penyebut berbeda. Ini masih dengan cara biasa. 3 1/6 ditambah 2 3/8. Pertama, kalikan penyebut dengan bilangan pokok dan ditambah dengan pembilang. 6 kali 3 tambah 1/6. Kemudian yang pecahan keduanya 8 kali 2 ditambah 3/8. Ini belum dirubah penyebutnya.
Selanjutnya 6 kali 3 12 sama 1 adalah 19 per 6. Kemudian yang pecahan keduanya 8 kali 2 16 sama 3 sama 19 per 8. Nah, setelah menjadi pecahan biasa baru disamakan penyebutnya dengan KPK. KPK dari 6 dan 8 adalah 24. 24 dibagi penyebut pecahan pertama 4 dikali dengan pembilang pecahan pertama yaitu 76. Kemudian untuk pecahan kedua 24 dibagi 8 hasilnya adalah 3 kali 19 maka hasilnya 57. Selanjutnya setelah sama penyebutnya kedua pembilang pecahan ditambahkan. 76 tambah 57 hasilnya 133 per 24. Pembilang lebih besar dari penyebut, maka pembilang dibagi dengan penyebut. 133 dibagi 24 hasilnya adalah 5. Sisa 13 per 24. 5 ingat bilangan pokok atau bilangan bulat itu hasil pembagian. 13 adalah sisa pembagian sebagai pembilang dan 24 sebagai penyebut. Nah, kita lanjut kembali dengan penjumlahan pecahan campuran penyebut berbeda dengan metode silang, yaitu dengan cara cepat. Perhatikan dan bandingkan nanti dengan yang cara biasa. Contoh 3 2 per 5 ditambah 2 1 per 4. Nah, ini caranya berbeda dengan cara biasa. Di dua pecahan di depan itu bilang pokoknya 3 dan 2. Dipisahkan dulu, dijumlahkan 3 tambah 2. Kemudian pecahannya dijumlahkan terpisah 2 per 5 tambah 1 per 4. Nah, selanjutnya tambahkan kedua bilangan pokok 3 tambah 2 hasilnya 5. Setelah itu kerjakan penjumlahan penyebut berbeda ini 2 per 5 tambah 1 per 4 dengan cara silang. 2 dari pembilang pecahan pertama kali 4 penyebut pecahan kedua. 2 kali 4 8. Kemudian tambah penyebut yang kedua, pembilang yang kedua adalah 1 dikalikan penyebut yang pertama. 1 kali 5 hasilnya 5 dan penyebutnya adalah 5 dan 4. 5 kali 4 20. Setelah itu 5 ditulis kembali, pembilangnya dijumlahkan 8 tambah 5 13 per 20. Baru dijumlahkan disatukan yaitu 5 13 per 20. Nah, anak-anak coba bandingkan dengan cara biasa, mudah mana dengan cara silang atau dengan cara biasa. Nah, untuk memahamkan kalian, Bapak memberikan contoh lagi, contoh soal nomor 2. 2 4 per 5 tambah 3 5 per 8. Bilangan pokoknya adalah 2 dan 3. Dipisahkan 2 tambah 3. Pecahannya 4 per 5 tambah 5 per 8. 2 tambah 3 hasilnya 5. Kemudian untuk pecahannya sama, mengerjakannya dengan cara silang. Pembilang pecahan pertama 4 kali penyebut pecahan kedua 8 hasilnya 32. Kemudian kalikan penyebutnya 5 kali 8 hasilnya 40. Tambah pembilang pecahan kedua 5 kali dengan penyebut pecahan pertama hasilnya adalah 25 per 40. Nah, setelah ini tulis kembali bilangan pokoknya. Kemudian tambahkan kedua pembilang tersebut. 32 tambah 25 hasilnya adalah 57 per 40. Nah, ini perhatikan dalam pecahannya, pembilang lebih besar dari penyebut. 57 lebih besar dari 40. Maka pecahan tersebut bisa dijadikan pecahan campuran. 5 ditulis kembali, kemudian bagikan 57 dengan 40. Hasilnya adalah 1, sisa 17 per 40. Nah, 5 yang bilangan pokok tadi dijumlahkan dengan bilangan pokok 1, bilangan pokok hasil penjumlahan. Hasil pembagian pembilangan dengan penyebut. 5 tambah 1 hasilnya 6, pembilangnya 17 dan penyebutnya 40. Jadi
2 4 per 5 tambah 3 5 per 8, hasilnya adalah 6 17 per 40. Nah, untuk lebih paham lagi, Bapak memberikan lagi contoh soal nomor 3. Perhatikan, 3 1 per 6, 3 bilangan pokok, 1 pembilang dan 6 penyebut. Tambah 2 2 per 8, 2 bilangan pokok, 2 pembilang dan 8 penyebut. Sama, satukan dulu bilangan pokoknya 3 dan 2, kemudian satukan juga pecahan-pecahannya, 1 per 6 tambah 2 per 8. Bilangan pokoknya jumlahkan, 3 tambah 2 hasilnya 5. Kemudian untuk pecahannya kali silang, 1 pembilang pecahan pertama kali 8 penyebut pecahan kedua. Hasilnya adalah 8. Kemudian kalikan kedua penyebutnya, 6 kali 8 hasilnya 48. Tambah kalikan pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama, 2 kali 6 hasilnya 12, per penyebutnya 48. Kemudian 5 ditulis lagi, tambah dan jumlahkan kedua pembilang pecahannya, 8 tambah 12 hasilnya 20 dan penyebutnya 48. Nah, dalam soal ini 5 bilangan pokok dan pecahannya 20 per 48 itu 20 per 48 bisa disederhanakan, yaitu dengan EPB. EPB dari 20 dan 48 adalah 4. 5, 20 dibagi 4 dan 48 dibagi 4. 20 dibagi 4 hasilnya 5, 48 dibagi 4 hasilnya 12. Maka hasil dari penjumlahan 3 1 per 6 tambah 2 2 per 8 hasilnya adalah 5 5 per 12. Nah, anak-anak, bagaimana kalian sudah memahami penjumlahan pecahan penyebut berbeda dengan cara biasa dan cara silang? Dan coba bandingkan olehmu, manakah yang lebih mudah dan lebih cepat dalam mengerjakannya. Selanjutnya, untuk menguji kemampuan kalian, kerjakan latihan-latihan berikut. Dari Bapak dicukupkan sekian. Semudah-mudahan kalian memahaminya. Jika belum memahami, boleh putar ulang video ini kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika bersama Pak Din di kanal Belajar Mudah dan Asik.